وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk ke hadis yang ke-8, hukum berjabat tangan dengan wanita. Silakan jika ada pertanyaan saya akan dikirimkan ke kolom chat. Nanti kita bahas setelah ini. An Umaymah binti Ruqayyah, dari Umaymah binti Ruqayyah, annaha qalat, bahasanya dia berkata, ataitu Nabi SAW, aku mendatangi Nabi SAW, finiswatin minal ansor nubai'uhu, dari wanita ansor, ya, bersama dengan wanita ansor, nubai'uhu, kami membaiat beliau SAW. Jadi berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, pemimpin kaum muslimin waktu itu Rasul, ya, mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Jadi ini juga nggak benar ya, ada baiat-baiat kepada kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Yang sempat viral ada ustadz tertentu baiat pada kelompok tertentu, ini nggak benar. Baiat itu kepada pemimpin kaum muslimin, bukan kepada pemimpin kelompok tertentu, bukan. Ya, kalau mau baiat, ya baiat sama Pak Jokowi, itu baiat, benar. Fakulna gitu kan, maka kami berkata, ya Rasulullah, nubayyuka ala alla nusrika billahi syai'a. Kami berbaiat kepadamu, bahwasanya kami berjanji untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Wala nasrik, dan kami nggak akan nyolong. Ya. Jadi baiatnya itu keren ya. Keimanan, secara keimanan kami nggak akan berbuat syirik, secara akhlak kami nggak akan nyolong. Wala nazni, dan kami nggak akan berzina. Kemudian wala na'ti bibutanin naftarihi baina aidina wa arjulina, dan kami nggak akan berdusta, mengucapkan kata-kata dusta yang kami lakukan di antara tangan dan kaki kami. Maksudnya itu di antara kehidupan kami berdusta, nggak mau, nggak akan. Wala na'sika fi ma'ruf, dan kami nggak akan berbuat kemaksiatan kepadamu dalam urusan-urusan yang ma'ruf. Artinya kalau diperintah yang baik-baik kami manut, kami nggak akan mendurhakai, kami nggak akan mengingkari, kami nggak akan menolak, kami ngikut. Makanya nanti kamu akan dapatkan bagaimana ngikutnya nih para wanita nih, ya. Para wanita zaman dulu kalau jalan tuh di tengah jalan gitu kan, kemudian mengatakan, hei kamu wanita, jalannya di pinggir. Sejak itu mereka itu jalan di pinggir. Tapi nanti di hadis yang kesekian di bawah. Nah, qala, kemudian Nabi SAW bersabda, fima istatoktum wa atoktunna. Nah, maka Nabi kata atau bersabda, dalam hal yang kamu mampu dan kamu kuat. Gitu. Artinya apa? Ketakwaan ini diperjanjikan, ya, kemudian tambahannya adalah atas apa yang kamu mampu dan kamu kuat. Artinya diusahakan semaksimal mungkin ya, bukan gampang. Kemudian qolat, para wanita itu berkata, kulna ya Rasulullah. Kulna Allah wa Rasuluhu arhamu bina. Wanita itu berkata, kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengasihi kami. Gitu. Halumma nubayyuka ya Rasulullah. Gitu. Di sini dikatakan halumma nubayyuka. Nah, halumma ini apa? Oh, kemari. Kemari ya Rasulullah, gitu kan. Kami akan membayatmu, maksudnya di jabat tangan itu. Jadi mereka berpendapat atau berpikiran bayat itu harus jabat tangan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ini la usofihun nisa. Aku tidak menjabat tangan wanita. Innama qauli limi atimra'atin ka qauli li imra'atin wahidatin. Sesungguhnya perkataanku pada 100 orang sama dengan perkataanku pada 1 orang. Jadi kalau udah diwakili 1, itu sama dengan 100 orang. Jadi kayak Pak Jokowi gitu. Ya ini bukan berarti saya ngefans Jokowi, enggak gitu. Nanti kalau ganti presiden siapapun ya sama gitu. Nah itu ketika mau jadi presiden dibaiat gitu kan sama 1 orang gitu, yang di istana sana, saya berjanji untuk memimpin negeri ini bla bla bla, saya nggak tahu isi baiatnya. Nah maka itu berlaku untuk semua warga gitu. Nggak kemudian harus semuanya disalami satu-satu sama Pak Presiden. Ya di sini dikatakan innama qauli limi'ati imra'atin, maka perkataanku untuk 100 orang wanita ka qauli li imra'atin wahidah, sama selevel setara dengan perkataan buat 1 orang wanita. Au mislu qauli li imra'atin wahidah, atau semisal dengan perkataanku pada 1 orang wanita. Ya, jadi pelajarannya banyak ya. Pelajaran yang pertama, intinya kalau kembali ke urusan judul ini, di sini ya, fa ini la usofihun nisa, aku nggak menjabat tangan wanita. Tapi ada pelajaran besar yang banyak dilupakan oleh orang, bahkan muncul kelompok-kelompok sesat itu, yaitu mereka yang membaiat pemimpin kelompoknya.
dan mengkafirkan kaum muslimin yang lain karena nggak mau baiat dengan kelompoknya. Ada, sekitar kita ada. Jadi ada kelompok yang kemudian mengklaim ya baiat itu ya kepada imam kami. Kalau nggak mau baiat sama kami ya selesai, berarti imam Islammu selesai. Dalilnya apa? Kata dia, la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imamah. Gak ada Islam kecuali dengan berjamaah, gak ada jamaah kecuali dengan imam, wala imamah illa bil bai'ah, gak ada keimaman kecuali dengan baiat. Akhirnya kalau kamu nggak baiat sama imamku ya kamu kafir katanya. Ya, ngawur itu. Kepada siapa kita berbaiat? Kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ya, definisi gampang ulil amri adalah yang mengurusi urusan kaum muslimin, bukan urusan kelompok. Nah, urusan kaum muslimin itu seperti apa? Ya urusan kenegaraan, urusan keamanan gitu loh. Nah, yang jaga kalian itu siapa? Ya pemimpin kita lah. Ya, kalau di level negara ya presiden, kalau di bawahnya gubernur, bawahnya lagi bupati, wali kota, dan seterusnya. Itulah pemimpin kita. Ya, maka sebagian ulama merumuskan, kalau kamu pengen tahu pemimpin kaum muslimin di daerah itu, tanyakan sama warganya, siapa pemimpinmu? Maka kalau warganya kompak menjawab seseorang dengan nama yang sama, ya itulah pemimpinnya. Tentu setiap daerah punya label masing-masing. Setiap negara punya label masing-masing. Di Saudi nama pemimpinnya adalah raja. Di Malaysia nama pemimpinnya Perdana Menteri gitu. Nah, kemudian kalau di kita ya presiden. Ya, oleh karena itu maka nggak usah disamakan. Maka kalau kamu ke Brunei tanya presidennya siapa ya nggak ada yang jawab. Rajanya siapa akan jawab Hasanah Bolkiah, selesai gitu. Di Malaysia kamu tanya rajanya siapa mungkin banyak yang nggak kenal. Tapi kalau ditanya Perdana Menteri siapa, Anwar Ibrahim. Indonesia ya sama, kamu nanya Perdana Menteri siapa nggak ada yang tahu. Rajanya siapa ya nggak ada yang jawab karena di Indonesia tidak berlaku hukum kerajaan kecuali daerah-daerah gitu kan. Itu pun juga tidak mengatur negara gitu loh. Makanya kalau di Indonesia pertanyaannya presidennya siapa? Tentu ya setiap warga akan mengatakan sama Jokowi sekarang ini gitu loh. Nah, mungkin nanti setelah ini ya yang lain. Oleh karena itu maka itulah pemimpin kita. Walaupun dia misal ada kekurangan, ya kita nggak bisa kemudian mencabut ketaatan itu. Ketaatan di sini dikatakan wala sika fi ma'ruf. Tidak boleh ya mendurhakai pemimpin pada urusan-urusan yang ma'ruf. Pak Jokowi melalui polisi, melalui Korlantas itu kan bikin aturan lampu merah berhenti. Kalau langgar ya kamu dosa. Jangan kayak sebagian orang. Kenapa kamu langgar Mas? Nah, sekarang kan negaranya belum negara Islam, presidennya belum presiden yang paham Islam gitu kan. Makanya hukumnya nggak berlaku, dia tak langgar nggak apa-apa yuk. Ya akhirnya kita tabrakan dewe gitu. Ada orang kayak gitu tuh ada. Kenapa kamu nggak pakai helm? Karena negaranya masih negara Pancasila, bukan negara Islam. Ya kepala pecah lah kalau tabrakan. Ya oleh karena itu maka yang harus kita pahami nggak seperti itu cara memahami Islam ya. Jadi awalnya adalah terkait dengan tema kewanitaan, tapi endingnya isinya banyak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.